Penyakit kardiovaskular didefinisikan sebagai kondisi yang mempengaruhi aliran darah, irama jantung, kekuatan kontraksi yang melalui bilik jantung, aliran darah, miokard, serta sirkulasi perifer yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam fungsi jantung. Kardiomiopati adalah penyakit otot yang tidak diketahui penyebabnya. Kardiomiopati adalah penyakit yang mengenai miokardium secara primer dan bukan sebagai akibat hipertensi. Kelainan kongnital, katokoroner, arterial, dan perikardial. Kardiomiopati berdasarkan klinik dibagi menjadi 3, yaitu kardiomiopati dilatasi, yang kedua kardiomiopati restriktif, yang ketiga kardiomiopati hipertorik. Selanjutnya kita masuk pada asuhan keperawatan, dan kasus yang saya ambil adalah Tuan Valdo berusia 50 tahun datang ke klinik jantung di Rumah Sakit Cendrawasih dengan keluhan sakit kepala pada bagian belakang kepala dan tidak hilang dengan istirahat dan pemberian analgetik. Riwayat kesehatan Tuan Valdo mempunyai kebiasaan merokok 4 bungkus per hari, dan riwayat keluarga ibu dan ayah menderita hipertensi. Tuan Valdo tidak pernah datang kembali ke dokter tersebut untuk kontrol hipertensinya. 10 tahun kemudian, Tuan Valdo datang kembali ke Rumah Sakit Cendrawasih dengan keluhan sesak napas dan kaki bengkak. Istri Tuan Valdo memberitahukan bahwa suaminya jarang minum obat. Tekanan darah Tuan Valdo 170/110 mmHg, nadi 120 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk pada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama pengajian, yaitu data subjektif klien mengeluh. Yang pertama sesak, yang kedua kaki bengkak, yang ketiga mengeluh lemah, yang keempat pasien mengatakan sulit berjalan dan bangun dari tempat tidur. Yang kelima, klien mengatakan tidur siang tidak teratur, sebentar-sebentar. Yang keenam, klien mengatakan tidur siang terbangun karena sesak. Yang ketujuh, klien mengatakan tidur malam 4 jam. Selanjutnya, data objektif, yaitu Tuan Valdo berusia 50 tahun, tekanan darahnya 170/110 mmHg, nadi 120 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Dan pasien Tuan Valdo terasa tampak lemah, Röntgen plus edema patent plus per plus, ortopnea, asites pada abdomen, S3 dan S4 plus, JVD plus, klien tampak gelisah, klien tampak cemas saat mengatakan penyakitnya. Klien sudah kali komplikasi hipertensi. Denyut dan irama jantung berubah, kulit teraba dingin atau lembab, nadi perifer tidak teraba, distensi vena jugularis plus, rongga dada, kardiomyopati vertikal kiri.
kedua, pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama, sistem pernafasan atau BERT. Dipenuhi saat beraktivitas. Proklimas ventricule dipenuhi tidur sambil duduk atau dengan beberapa bantal. Bentuk dengan tanpa pembentukan sekutu. Riwayat paru kronis, penggunaan otot oksisif pernapasan. Yang kedua, sistem kardiovaskular atau BLORD, yaitu distensi vena jugularis, pembelasan jantung, adanya nyeri dada, suara S3 dan S4 pada auskultasi jantung, tekanan darah normal atau turun, takordari disknia dalam kurung, fibril, darah atrium, blok jantung, dan lain-lain. Nadi perifer mungkin berkurang. Perubahan denyut dapat terjadi. Nadi sentral mungkin kuat. Punggung kuku pucat atau siniotik dengan pengisian kapiler lombar. Yang ketiga, sistem pencernaan atau bowel. Kaji adanya peningkatan berat badan secara signifikan, mual dan muntah, anoreksia, adanya nyeri abdomen kanan atas, hepatomegaly dan asites. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal atau bone, yaitu kelelahan, pelemahan, sakit pada otot, dan kehilangan kekuatan atau tonus otot. Sistem persyarafan atau brain. Kajian adanya rasa pening, perubahan perilaku, penurunan kesadaran dan disorientasi. Selanjutnya, sistem pemerkemihan atau bladder. Kaji adanya notikuria dan penurunan berkemih, urin berwarna gelap, penggunaan dan keadaan katerisasi. Selanjutnya, sistem integumen. Painting edema pada bagian tubuh bawah dan kulit teraba dingin. Adanya kebiruan, abu-abu dan sinotik, dan adanya kulit yang lecet. Selanjutnya, aktivitas, kelelahan otot, peningkatan kebutuhan tidur, kelemahan. Selanjutnya, seksualitas, perubahan libido, perubahan aliran menstruasi. Yang terakhir, nyeri atau kenyamanan, yaitu edema ekstremitas. Yang ketiga, analisa data. Pertama, problem, penurunan curah jantung. Etiologi, perubahan kontraktilitas mikrodial atau perubahan introvertik. Simptom, data objektif, tekanan darah Tuan Faldo 170/110 mmHg, respirasi 30 kali per menit, nadi 120 kali per menit, JVP+, denyut dan irama jantung berubah, S3 dan S4+, nadi perifer tidak teraba, kulit dingin, JVD+, painting, edema per plus. Kedua, problem risti kerusakan pertukaran gas. Etiologinya, perubahan membran kapiler, alveolus, contoh pengumpulan atau perpindahan cairan ke dalam area interstisial atau alveolia. Simptom
Simptom data subjektif. Klien mengeluh sesak. Data objektif, batuk plus, respirasi 30 kali per menit, bronki plus, dan artopnya plus. Yang ketiga, problem kelebihan volume cairan. Etiologinya, menurunnya laju filtrasi glomerulus atau meningkatnya produksi dan lain-lain. ADH dan rentasi natrium atau air. Simptom data objektif, edema plus atau plus, tekanan darah 170 per 110 mmHg, nadi 120 kali per menit, JVP plus, asites pada edema abdomen S3, artopnea. Data subjektif, mengeluh sesak. Yang keempat, problem endothelial aktivitas. Etiologi, ketidakseimbangan antara supli oksigen atau kebutuhan, kelemahan umum, tirah baring lemah atau imbularisasi. Simptom data subjektif. Yang pertama, klien mengeluh sesak dan mudah capek saat beraktivitas. Yang kedua, klien mengatakan bahwa aktivitas dibantu oleh keluarga. Data objektif, klien tampak berbaring lemah. Yang kedua, tekanan darah 170 per 110 mmHg. Yang ketiga, nadi 110 kali per menit. Yang terakhir, respirasi 30 kali per menit. Yang terakhir, problem gangguan pola tidur. Etiologinya, napas pendek atau statis sekresi. Simptom data subjektifnya, yang pertama, klien mengatakan tidur siang tidak teratur sebentar-sebentar. Yang kedua, klien mengatakan tidur siang sering berbangun karena sesak. Yang ketiga, klien mengatakan tidur malam 4 jam. Data objektif, yang pertama, mata tampak sembab. Yang kedua, klien tampak lemah. Problem riski gangguan integritis yaitu kulit. Etiologi, tirah garing lemah, edema, penurunan perfusi jaringan. Simptom data objektif, pasien hanya di tempat tidur. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu diagnosa keperawatan intervensi. Yang pertama, diagnosa keperawatan penurunan curah jantung, perubahan kontraksilitas miokardial atau perubahan intropik. Data objektif, tekanan darah 170 per 110 mmHg, nadi 120 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, JV plus, denyut dan irama jantung berubah, S3 dan S4 plus, nadi perifer tidak terlalu dingin, painting edema plus per plus. Data subjektif, pasien mengeluh sesak. Intervensi yang pertama, auskultasi nadi apikal, kaji frekuensi irama jantung. Yang kedua, catat bunyi jantung, palpasi nadi perifer, pantau tekanan darah selama tiap 1 jam. Yang ketiga, tinggikan kaki dengan menganjal bagian tumit kaki dengan bantal
atau gulung buntung kain. Selanjutnya, pantau haluran atau urin, catatan penurunan haluran dan konstrain urin setiap 8 jam. Yang terakhir, angkat atau dorong tirah baring dengan kepala ditinggikan 45 derajat. Selanjutnya, pantau tingkat kesadaran dan GCS setiap 8 jam. Selanjutnya, kolaborasi. Intervensi kolaborasi yaitu yang pertama, berikan oksigen tambahan sesuai indikasi. Yang kedua, obat sesuai indikasi yaitu diuretik CO, furosemid, bumetanide dan lain-lain. Yang ketiga, koptropil, lisinopril, kontropikal. Yang keempat, tranquilizer. Yang kelima, pemberian antikonvulsivan. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Yang pertama, klien mengeluh sesak. Data objektifnya yaitu batuk plus, respirasi 30 kali per menit, bronkit plus artopnea sama dengan intervensi mandiri, auskultasi bunyi napas, cetak Rales Megi. Yang kedua, anjurkan klien batuk efektif, napas dalam jika timbul sesak. Yang ketiga, pertahankan tirah baring dengan head up 20-30 derajat. Intervensi kolaborasi. Yang pertama, pemeriksaan GDA, nadi oximetri setiap hari. Yang kedua, berikan oksigen tambahan sesuai indikasi. Yang ketiga, obat sesuai indikasi yaitu diuretik formisten berdasarkan CO invertin. Yang terakhir, kita masuk pada evaluasi, yaitu yang pertama, cardiac output klien kembali adekuat. Yang kedua, aktivitas klien meningkat. Yang ketiga, pemasukan dan pengeluaran cairan adekuat. Yang keempat, perfusi jaringan miokard kembali adekuat. Yang kelima, pola nafas kembali efektif. Yang keenam, pertukaran gas adekuat. Yang ketujuh, cemas berkurang atau hilang. Yang kedelapan, nyeri klien hilang atau terkontrol. Yang kesembilan, pengetahuan klien dan keluarga bertambah.